Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan bisa menjalani awal hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua di hari ini dan hari berikutnya, dan Allah ampuni setiap dosa yang dilakukan di hari-hari sebelumnya, dan Allah jadikan kita sebagai mukmin yang syakiran, sebagai mukmin yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salat salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali masih bahasan tentang hari kiamat. Lumayan hadis-hadisnya cukup panjang-panjang ya, dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya telah dibahas, bismillahirrahmanirrahim, bagaimana seorang yang datang kepada keluarganya membawa masalah gitu ya, karena hisabannya begitu berat, membawa banyak dosa, datang kepada anaknya kemudian meminta kebaikan, dan anaknya pun tidak memberikan kebaikannya. Kenapa? Karena dia juga takut kondisinya seperti ayahnya. Dia berharap dengan kebaikannya ini, la'ala anju, mudah-mudahan aku bisa selamat dengan satu kebaikan ini. Artinya jangan pernah kita menyepelekan satu kebaikan pun, karena di akhirat ada seorang ayah minta kebaikan sedikit saja dari anaknya tidak diberikan. Kemudian datang kepada istrinya juga sama, berharap bahwa dengan satu kebaikan ini, la'ali anju, saya berharap dengan satu kebaikan ini bisa selamat, tetapi semuanya tidak memberikan karena masing-masing takut dengan hisaban Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa, dan telah meriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu annahu qala, beliau berkata, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, la yuljamu, akan ditenggelamkan ya, bi'araqihi, dengan keringatnya. Kenapa? Min tuli dzalikal yaum, karena panjangnya pada hari itu ya, hatta yaqula, sehingga orang kafir ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irhamni walau ilan nar ya, kasihanilah aku walaupun masuk ke dalam neraka. Berarti sebelum ke neraka disiksanya dengan menunggu, Pak. Menunggu dalam keadaan tenggelam dalam keringatnya. Ya, kemarin ada yang sampai sampai kakinya, sampai betisnya, sampai perutnya, bahkan tenggelam seperti sampai mulutnya gitu ya. Dan orang kafir ini didiamkan sampai puluhan tahun. Dalam hitungan akhirat disiksa sebelum siksaan yang sebenarnya. Ya, kata Nabi, bahkan dia berkata, ya Rabbi irhamni walau ilanna, ya Allah, wahai Tuhanku, kasihanilah aku walaupun langsung masuk ke neraka. Jadi tidak disiksa dulu, kan perkara yang paling di dunia aja Pak ya, perkara yang paling menyiksa adalah menunggu Pak ya, apalagi tidak ada kepastian, ini nunggu sampai kapan, disiksa terus menerus ya, na'udzubillah. Qala al-faqih, berkata Imam Al-Faqih Abu Samarqandi Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, dari Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Mu'ammal qala haddatsana Hammad an Ali bin Zaid an Abi Nadrah bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari hadis sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, lam yakun nabiyyun qattu illa kanat lahu da'watun mustajabatun. Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali dia memiliki doa-doa yang mustajabah. Faja'alaha fid dunya, maka semua nabi ini menggunakan doa mustajabnya ini ketika masih di dunia. Ya wa anni, dan sesungguhnya aku istahbabtu, aku menyimpan doa mustajab ini, dakwati ini, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Jadi Nabi sedidolimi apapun oleh umatnya pada saat Nabi hidup gitu, Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata doa untuk mengijabah, sebagaimana Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah untuk menenggelamkan umatnya. Nabi Muhammad menyimpan, kata beliau, menyimpan doanya ini menjadi syafaat, menjadi penolong untuk umatnya di hari kiamat. Ala, dan ingatlah, wa ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah penghulunya anak Adam, manusia. Wala fakhra, dan aku tidak bangga. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu, dan aku adalah yang pertama kali dibangkitkan yaumil qiyamah nanti, yaumil bi'sah, dari makamku, dari kuburku. Wala fakhra, dan aku tidak bangga. Waliwaul hamdi biyadi, dan panji pujian itu ada di tanganku, kata Nabi. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tahtahu Adam wa man dunahu minal bashar, dan di bawah panji itu, di belakang panji itu adalah Nabi Adam dan manusia pada umumnya. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad memimpin panji pujian-pujian ini. Jadi Nabi Muhammad itu namanya Muhammad Ahmad ini salah satunya adalah karena beliau ini adalah Nabi yang penuh pujian, penuh dengan kemuliaan. Dan Nabi Adam bahkan di belakang beliau dengan manusia pada umumnya. Wala fakhra, dan aku tidak bangga, kata Nabi SAW, tidak berbangga dengan itu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, yastaddu yaumal qiyamati ghammuhu wa qurbuhu, maka pada saat itu di hari kiamat ini bertambah berat. Pada hari kiamat itu ghammuhu wa qurbuhu, bertambah kuat apa? Bertambah berat kesulitannya dan kesedihannya, finnasi, pada manusia. Jadi pada saat kiamat itu tambah berat, tambah sulit gitu ya. Fayatuna, maka manusia yang mendapat kesulitan yang berat ini, bertambah kesulitan itu, mereka datang Adam alaihissalam kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna, mereka memohon kepada Adam, Nabi Adam, lahu, ya abal bashar, wahai bapak para manusia, isfa' lana ila rabbika, syafaatailah kami, tolonglah kami, mohonkan kepada Tuhan, liyaqdiya bainana, untuk memutuskan kepada kami, segera putuskan. Jangan ditunda-tunda, datang kepada Nabi Adam, Nabi, wahai bapak para manusia, mohonkanlah kepada Allah untuk segera memutuskan, tidak menunggu seperti ini ya, untuk segera memutuskan. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannati ya. Kata Nabi Adam, aku bukan yang berwenang untuk memberikan pertolongan kepadamu. Kenapa? Inni qad ukhrijtu, bahkan sesungguhnya aku pun sudah pernah dikeluarkan ya dari surga, atau minal jannah, dari surga, bi khati'ati, karena kesalahanku. Aku tidak bisa menolongmu. Kenapa? Karena aku pun dulu dikeluarkan dari surga karena kesalahanku, kata Nabi Adam. Ya. Walaysa yuhimmuni al-yawma, dan tidak ada yang menjadi perhatianku pada hari ini, kata Nabi Adam, illa nafsi, kecuali aku fokus pada diriku sendiri. Jangankan nolong kalian, kalau bahasa bebasnya itu, aku lagi sibuk memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahanku di hadapan Allah. Gitu ya, kata Nabi Adam alaihissalam. Walakin, kata Nabi Adam, tetapi alaikum binuh, kalian punya Nuh, Nabi Nuh, fa innahu awwalul mursalin. Coba datanglah ke Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini mungkin bisa menolong kalian. Kenapa? Karena Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama.
Ya, bukan nabi pertama tapi rasul pertama. Fayatuna Nuhan. Kemudian manusia itu setelah datang kepada Nabi Adam tidak bisa menolong, datang kepada Nabi Nuh sebagaimana disarankan oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa yaquluna, kemudian berkata manusia yang pada saat kesulitan yang memiliki ini, isfa'lana ila rabbika, wahai Rasulullah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk memohonkan kepada Tuhan kamu, liyaqdiya bainana, untuk segera memutuskan perkara di antara kita, ya, di antara manusia, di antara kami ini. Fayaqulu, maka Nabi Nuh pun berkata, lastu hunaka, aku bukan yang berwenang, aku tidak bisa menolong kamu, kata Nabi Nuh. Kenapa? Inni qad da'autu da'watan aghraqtu biha ahlul ardi. Kenapa? Karena aku juga dulu pernah mendoakan umatku untuk tenggelam, ya, penduduk bumi tenggelam. Wa innahu laisa yuhimmuni al-yawma illa nafsi. Aku ingin mempertanggungjawabkan itu saja sudah berat. Aku pernah mendoakan penduduk bumi untuk tenggelam, dan aku sedang memikirkan gimana mempertanggungjawabkan atas doaku ini kepada Allah. Jangankan nolong kamu, aku juga bingung nih, ya. Sedang perhatian kepada dirinya, egois, Pak. Pada saat kiamat itu, ya. Bahkan Nabi Nuh tidak bisa menolong manusia yang dalam kondisi kesulitan yang berat di yaumil kiamat. Kemudian walakin, ya, Nabi Nuh menyarankan, tetapi utu ila Ibrahim, ya, allazi ittakhadallahu khalila. Tapi saya sarankanlah, saya nggak bisa nolong, datang aja ke Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu oleh Allah telah dijadikan sebagai khalil, sebagai kekasih Allah, ya. Datang lagi, ya. Fayatuna Ibrahim alaihissalam. Kemudian manusia berbondong-bondong datang lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fayaquluna, perkataan yang sama, isfa'lana inda rabbika, wahai Nabiullah Ibrahim, wahai Khalilullah, ya, tolonglah kami, sampaikan kepada Tuhan, liyaqdiya bainana, untuk segera memutuskan di antara kami. Fayaqulu, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, lastu hunaka, inni qad kadzabtu fil islami salasa kadzibat. Kata Nabiullah Ibrahim, mohon maaf, aku bukan yang berwenang. Kenapa? Karena aku saja bingung. Kenapa? Karena aku pernah berbohong selama dalam menjalankan agamaku ini 3 kali. Ya, Nabiullah Ibrahim pernah berbohong dalam kehidupannya 3 kali, Pak. Itu sudah bingung, Pak. Kalau kita berapa kali berbohong? Tapi sih kan udah bingung-bingung, biasa gitu. Nabiullah Ibrahim 3 kali berbohong dalam hidupnya, tidak bisa menolong untuk mempertanggungjawabkan kebohongannya ini, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, wassalasatu jadala bihinna an dinillahi ta'ala. Ya. Padahal kata Nabi, yang 3 kali berbohong ini adalah untuk menegakkan, memperkokohkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan berbohong untuk maksiat. Ini untuk memperkokoh, memperkuat agama Allah Subhanahu wa taala. Ihdaha, salah satunya qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa nadhara nadhratan fin nujumi faqala inni saqim. Yang pertama, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat kepada bintang-bintang dan berkata, aku sedang sakit. Padahal enggak, berbohong tuh Pak sekali, ya, aku sedang sakit, padahal tidak sedang sakit, lalu sedang sehat. Ini pertama. Wasaniyatu, yang kedua adalah ketika perkataan Nabi Ibrahim kepada raja yang zalim, Raja Namrud itu, ya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kemudian ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang melakukan ini semua, ini yang patung yang gede nih, pada Nabiullah Ibrahim yang menghancurkan. Ini bohong kedua. Itu kan untuk membuka logika mereka. Nggak bisa gerak nih. Kalian kenapa beribadah nih? Aku hancurkan, digantungkan tampaknya di patung yang paling gede,
Kemudian ditanya, siapa yang melakukan ini? Ini yang gede ini itu. Oh ya, yang gede ini yang melakukannya karena kampaknya ada di dia. Gitu ya. Itu bohong yang kedua kata Nabi Ibrahim. Wasali satu, dan yang ketiga adalah qauluhu, perkataan beliau limraatihi kepada apa? Kepada istrinya, innaha ukhti. Jadi ketika Nabi Ibrahim kalau tidak salah ini sejarahnya itu ketika bertamu ke sebuah kerajaan di Mesir kalau tidak salah, dan rajanya ada zalim. Tidak setiap melihat istri orang yang cantik pasti akan direbut, ya, pasti akan diambil. Nah, beliau ketika itu dengan istrinya berkata, tapi tidak mengambil saudaranya siapapun. Kenapa? Karena akan mungkin saudaranya akan memerangi, akan perang. Tapi kalau istri orang diambil. Nah, Nabi Ibrahim berkata bahwa kepada istrinya, ini adalah ukhti, ini adalah saudaraku, bukan istrinya. Itu bohong yang ketiga. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan daripada dizolimi oleh penguasa zolim ini. Ini 3 kali lah berbohongnya, dan semuanya ini sah, halal, boleh sebetulnya ya, untuk menyelamatkan, untuk urusan agama. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dan tidak bisa menolong kita. Kemudian walaisa yuhimmuni al-yauma illa nafsi. Begitupun Nabi Ibrahim, pada hari tidak ada yang menjadi perhatianku, yang menjadi fokusku kecuali adalah diriku sendiri. Walakin u'tu Musa alladzi kallamallahu taklima. Tapi aku sarankan datang ajalah ke Nabi Musa, karena Nabi Musa ini adalah kalimullah, ya, yang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayakuna Musa, kemudian orang manusia pada itu datang kepada Nabi Musa, fayakuluna, dan mereka bertanya atau memohon dengan permohonan yang sama. Isfa' lana inda rabbika liyaqdiya bainana. Ya, mohonkan pertolongan kami wahai Nabi Allah Musa untuk segera memutuskan di antara kami. Bagaimana jawaban Nabi Musa? Fayaqulu. Ya, sama Nabi Musa pun berkata, lastu hunaka inni qata'tu nafsan bighairi haqqin. Ya, Nabi Musa berkata, aku bukan yang bisa menolong kalian. Ya, kenapa? Karena aku pernah membunuh satu nyawa tanpa hak. Waktu Nabi Musa di pasar nonjok lah ya, pasea memisahkan, ternyata mukul sampai mati Pak. Kebayang sekali mukul mati ya, karena kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata ketika yang dipukul mati ini ternyata adalah orang-orang dari bangsa Mesir. Pada saat itu Bani Israel dalam jajahan Mesir. Wah, jangan-jangan ini yang menolong, sehingga Nabi Musa ketika disampaikan ya oleh penduduk, wah ini yang membunuh itu Musa, orang Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa kabur. Ya, kabur dan diburulah oleh pasukan Firaun, ya, karena telah membunuh orang Mesir. Kalau istilahnya itu kalau kita misalkan zaman penjajahan Belanda apa ya, yang ada ayam pasea dipisahkan, dipukul, ternyata yang dipukul ini adalah orang Belanda gitu ya. Nah, disampaikanlah kepada penjajah ini nih yang membunuh ini Musa orang pribumi, walang akhirnya dikejar nih Nabi Musa oleh Firaun gitu. Dan Nabi Musa alaihissalam membunuh tanpa hak. Wa inni la yuhimmuni al-yawma ila nafsi. Sama Nabi Musa alaihissalam juga sama. Tidak ada yang menjadi fokusku, perhatianku pada saat ini adalah kecuali diriku sendiri. Bagaimana mempertanggungjawabkan ketika saya sudah membunuh seseorang bighairi hak, gitu ya. Gimana? Walakin u'tu Isa ruhullah. Tapi aku sarankan datang aja ke Nabi Isa. Jadi bayangkan Pak ya, manusia pada saat hari kiamat itu datang ke Nabi Adam, gak bisa nolong, punten ke Nabi Nuh aja, datang ke Nabi Musa, Nabi Nuh, katakan Nabi gak bisa nolong, mohon maaf saya juga sibuk dengan diri saya. Datang ke Nabi Ibrahim, datang gitu, kebayang kan orang-orang tuh datang gitu, memohon pertolongan kepada nabi-nabi yang oleh manusia dianggap sebagai nabi-nabi yang luar biasa bisa menolong gitu ya. Dan disarankan oleh Nabi Musa datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah ruhullah, ruhnya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala.
fayakuna, ya. Mereka kemudian datang kepada Nabi Isa fayaquluna, dan dengan bertanya dengan pertanyaan yang sama, isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Wahai Nabi Allah Isa, wahai Ruhullah, wahai kalimatullah, tolonglah kami, sampaikan kepada Tuhan kami untuk segera memutuskan antara kami. Fayaqulu, dan pertanyaan ini dijawab dengan jawaban yang sama, Pak. Bagaimana jawabannya? Lastu hunaka, inni utukhidtu ana wa ummi ilahaini. Kata Nabiullah Isa alaihissalam nanti di yaumil kiamat, aku tidak bisa menolong kalian. Aku bukan orang yang berkompeten. Kenapa? Karena aku harus mempertanggungjawabkan dijadikannya aku wa ummi dan ibuku ilahaini, dijadikan oleh umatku aku ini sama ibuku sebagai Tuhan. Gitu ya. Jadi Nabiullah Isa mempertanggungjawabkan bagaimana umatnya ini justru menyembah beliau dan ibunya. Ya. Kalau orang non-muslim menyebutnya apa? Bunda Maria, gitu ya, Bunda Maria disembah oleh sebagian umatnya. Min dunillahi ta'ala, selain pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la yuhimmuni al-yawma illa nafsi, dan aku tidak ada yang lebih aku perhatikan kecuali diriku sendiri. Itu kata Nabiullah Isa alaihissalam. Walakin, tetapi ini jawaban Nabi Isa alaihissalam, ara'aitum law kana li ahadikum bid'atun faja'alaha fi kaisin wa khutima 'alaiha akana yasilu ila ma fil kais. Gimana menurut pendapat kalian jika sebuah tempat, sebuah wadah itu diisi dengan sesuatu dan disegel, ya, disegel, apakah akan bisa dibawa barang yang ada di dalam benda ini, di dalam kantong ini kalau disegel, ya? Hatta yafuddo al-khatam, kalau tidak dibuka segelnya. Fayaquluna, maka manusia menjawab, la, akan bisa. Ya, kalau istilah segel sekarang kunci mungkin banyak. Kalau ada sebuah tempat dikunci, kita mau ngambil barangnya di dalam, kira-kira bisa nggak diambil kalau kuncinya nggak dibuka? Kalau kuncinya segelnya nggak dibuka, maka manusia berkata, lah, tidak bisa dibuka, nggak bisa diambil. Fayaqulu, maka Nabi Isa alaihissalam berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, khutimat bihil anbiya, sebagai penutup daripada nabi. Wa qad wafa al-yauma, dan beliau sudah hadir pada hari ini. Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang belakangan. Utuhu, ya, maka datanglah kamu kepada Muhammad ini. Artinya apa, Pak? Bahwa Nabi Muhammad ini sebagai pembuka kuncinya ini. Tidak mungkin akan terjadi hisaban, hari perhitungan, sebelum Nabi Muhammad SAW didatangkan, sebelum kuncinya dibuka. Dan sebagai pembukanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi ini tidak berani memberikan apa-apa sebelum Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya, gitu ya. Jadi penutup para nabi, tapi sebagai pembuka dari hisaban yang pertama. Maka kata Nabi Isa datang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini sebagai Nabi yang akhir zaman, penutup, dan yang telah Allah ampuni semua dosanya, yang awal dan yang akhir. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, fayatini an-nasu, maka datanglah kepada manusia, fa'akulu, dan memohon apa yang tadi dimohonkan. Berikanlah pertolongan kepada kami untuk segera memutuskan antara kami. Maka kata Nabi, nah, aku akan lakukan. Jadi hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan. Analah, aku yang akan memberikan, memohonkan kepada Allah untuk segera, ya, melaksanakan pengadilan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'dzanallahu liman yasha wa yarda, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada yang dikehendakinya dan kepada yang diridhoinya. Fayalbathu ma sya'allahu ayyalbatha, maka berlangsunglah apa yang berlangsung.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dimohonkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fidza aradallahu ay yaqdiya baina khalqihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memutuskan di antara makhluknya, nada munadin, kemudian ada yang berseru, aina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, di manakah Muhammad dan umatnya? Ya. Jadi sebelum memutuskan yang lain-lain akan berseru di mana Muhammad dan umatnya. Maka kata beliau, fanahnu al-akhiruna al-awwalun, yakni akhirun nasi fid dunya wa awwaluhum fil hisab yaumal qiyamah. Ya. Jadi kita ini Pak, alhamdulillah Pak, kita mah umat akhir zaman, kata Nabi ya. Kita adalah umat penutup, tapi yang pertama kali dihisab adalah kita duluan. Ya. Jadi beruntung Pak, kita nggak terlalu lama nunggu Pak ya. Bayangkan kalau umat awal-awal sudah mah awal meninggal, nunggunya lama di alam barzah, kemudian hari kiamat harus nunggu lagi. Umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW dihisab duluan Pak. Ya. Itu salah satu keutamaan umat Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita akan dihisab duluan Pak. Gitu ya. Maka ketika diseru akan dihisab semua dipanggil dulu, mana Muhammad dan umatnya mana. Fa'aqumu ana wa ummati, maka kata Nabi, aku akan berdiri bersama umatku. Fayufarriju lana al-umam, maka umat-umat ketika kami berdiri, kata Nabi Muhammad, saya dan umat berdiri, maka orang-orang lihat dan memberikan jalan umat-umat kepada kita untuk dihisab duluan, ya. Antariqina, dan memberikan jalan kepada kami, kata Nabi. Fanamurru ghurran muhajjalin, maka kami melewati barisan umat-umat yang terdahulu, ya. Jadi kalau dibayangkan saf ini umat pertama, saf pertama. Ini misalkan ini pengadilannya di depan. Ini umat pertama, saf pertama, umat kedua, sampai kita yang paling belakang. Kemudian tanya, sebelum saf dimulai, Muhammad dan umatnya mana? Kemudian ngacunglah di belakang. Ketika di belakang itu Nabi Muhammad dan kita umatnya berdiri, maka orang-orang ngasih jalan, membuka. Ghurran muhajjalin. Kemudian kita, kata Nabi, akan melewati umat-umat ini dengan keadaan ghurran. Ghurran ini wajah yang bersinar. Kata anak sekarang apa? Glowing Pak. Glowing Pak. Gitu ya, muhajjalin, dengan tangan dan kaki bercahaya, semuanya glowing dari mulai wajah, tangan, kaki. Ini istilah untuk bagaimana bercahayanya seseorang, gitu ya. Istilah itu ghurran muhajjalin. Kenapa? Min asarit tahuri, dari bekas wudu Pak. Jadi wudu kita ini yang akan membuat kita bercahaya di yaumul qiyamah. Artinya apa? Bahwa wudu yang kita lakukan ini menjadikan kita orang-orang yang di sana menjadi cahaya bagi tangan kita. Wa yaqulu lana, dan berkata kepada kita, kata Nabi, annasu manusia, kadat hadhil ummatu an takuna kulluha al-anbiya. Ini jika nama gitu ya. Kaya-kaya ini umat ini teh nabi kabeh. Semuanya nabi nih. Kenapa? Saking bercahayanya, saking berwibawanya Pak. Jadi kita dianggap hampir-hampir nih Muhammad dan umat ini para nabi nih. Kenapa? Karena bercahaya dari min asar tahur, dari bekas wudu kita. Ya artinya sholatnya berarti benar banyak. Kan nggak ada orang yang wudu nggak sholat Pak ya. Nah, wudu hukum cenah bercahaya tapi ke sholat asa nggak mungkin ya. Wudu pasti sholatnya gitu ya. Artinya wudunya benar, sholatnya benar. Ya dari wudu inilah akan keluar cahaya dari anggota badan kita. Summa ataqaddamu ila babil jannati, kemudian aku datang di depan pintu surga. Setelah disapa Nabi Muhammad datang ke pintu surga, fa astaftihu, dan aku mohon dibukakan. Fayuqalu, kemudian ditanya, ketika aku mengetuk pintu mohon dibukakan, kemudian ada yang bertanya, man hadza, siapa itu? Fa aqulu, maka aku menjawab, ana Muhammadun Rasulullah, aku adalah Muhammad utusan Allah. Fayuftahu li, dan dibukakanlah pintu surga itu untukku.
Wa fa'adkhal, maka aku masuk ke dalam surga. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam surga? Kalau kita mau apa Pak? Pas kalau pertama dibukakan surga, wah langsung foya-foya ya namanya, foya-foya. Tapi Nabi ketika dibukakan pintu surga dan aku masuk, kata Nabi, fa akhirru li rabbi sajidan. Ketika masuk, aku langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahmaduhu bimahamidah lam yahmadhu biha ahadun qabli wa la yahmadhu biha ahadun ba'di. Kemudian aku sujud dan aku memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa hebatnya, yang tidak pernah ada yang memuji seperti pujianku, bahkan sebelum umatku dan setelahku. Ya kan, Nabi Muhammad memuji kepada Allah dalam keadaan sujud, ya, dengan pujian yang tidak pernah ada yang memuji seperti pujian Rasulullah SAW sebelum dan setelahnya. Artinya pujian ini adalah pujian yang dikhususkan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk merajuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya, Muhammad SAW, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, waqul tusma, dan ngomong, minta apa? Ngomong, aku akan dengar, ya, ini kata Allah. Wasal, dan mintalah, tu'ta, kamu akan diberi. Wasfa', dan mintalah tolong, tusyafa', kamu akan diberikan kesempatan untuk menolong. Fa'arfa'u ra'si, maka aku angkat kepalaku, kata Nabi, fa'ashfa'u liman kana fi qalbi misqala sa'iratin aw dzurratin minal imani, yakni minal yakini ma'a syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi Rasulullah SAW ketika sudah sujud memuji Allah dengan pujian yang begitu dahsyat, begitu hebat, yang tidak pernah ada yang memuji seperti pujian Rasulullah. Kemudian angkat kepala, kamu minta apa? Mau minta apa silakan, kata Nabi. Maka aku memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan syafaat kepada siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun sebesar biji zarrah, ya, walaupun sebesar biji gandum, sangat kecil. Dan itu adalah pertolongan yang disebut dengan syafaatul ulama, ya, di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang oleh Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan ini. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita deretan dari umat Rasulullah SAW yang mendapat pertolongan ini. Kalau kita kan nggak bisa nolong Pak, manusia datang kepada Nabi, jangankan kita kepada diri kita, Nabi sendiri, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak bisa menolong umatnya yang lain. Tapi kita insya Allah memiliki Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang akan menolong kita insya Allah. Maka kecintaan Rasul begitu besar, ya, sujud beliau untuk umatnya, permohonan beliau untuk umatnya dibebaskan oleh Allah dari siksa neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, semakin menguatkan kita untuk terus memperbaiki diri kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keringanan saat hisab nanti, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menjaga kita dari hisaban yang berat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.